Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang guru bernama Hendrik asal Jakarta, penuh emosi menarik paksa hijab seorang siswi muslim SMP. Debat sengit pun terjadi antara keduanya, dengan taruhan siapa yang kalah harus pindah agama. Perdebatan panas ini berlanjut hingga guru itu akhirnya dipermalukan di depan umum. Simak cerita seru ini hingga akhir, dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Di sebuah kelas SMP Negeri 12 yang terletak di sudut kota Jakarta, suasana belajar mengajar berjalan seperti hari-hari biasa. Murid-murid duduk rapi dengan seragam putih abu-abu mereka, sementara Hendrik, seorang guru BK, bimbingan konseling, berusia 35 tahun, berdiri di depan papan tulis. Dengan suaranya yang dalam dan nada tegas, dia mulai memberikan materi tentang pentingnya toleransi agama dalam masyarakat multikultural Indonesia. Namun, siapa sangka bahwa sesi pelajaran itu akan berubah menjadi momen yang tak terlupakan bagi seluruh siswa di kelas tersebut? Tiba-tiba, suasana hening terpecah ketika Hendrik menatap Aminah, seorang siswi kelas 8 yang dikenal karena kecerdasannya dan kepribadian yang lembut. Aminah adalah seorang muslimah yang selalu memakai hijab dengan rapi setiap kali datang ke sekolah. Tanpa peringatan apapun, Hendrik mendekati Aminah dengan langkah-langkah lambat namun penuh tekanan. Mata semua murid tertuju pada adegan ini, beberapa di antaranya merasa cemas. "Kenapa kamu tetap memakai hijab di kelas?" tanya Hendrik dengan nada yang jelas tidak bersahabat. Aminah, yang sedang mencatat materi pelajaran, terkejut oleh pertanyaan tersebut. Dia melihat ke arah Hendrik dengan bingung, lalu menjawab dengan tenang, "Hijab adalah bagian dari keyakinan saya sebagai seorang muslimah. Itu bukan hanya soal mode atau penampilan." Tidak puas dengan jawaban itu, Hendrik tiba-tiba melakukan sesuatu yang membuat seluruh siswa di kelas terperanjat. Dia menarik hijab Aminah dengan kasar. Aminah langsung berdiri dari kursinya, wajahnya memerah karena marah dan malu. "Apa yang Anda lakukan?" teriaknya dengan suara gemetar namun penuh emosi. Beberapa siswa lain mulai bergumam khawatir, sementara yang lain tampak syok melihat perlakuan Hendrik. "Hijab bukanlah barang mainan, Pak Guru. Ini adalah simbol kepercayaan saya kepada Tuhan," tambah Aminah dengan nada yang semakin meninggi. Hendrik tidak gentar. Dia menyeringai dingin dan berkata, "Jika kamu begitu yakin dengan keyakinanmu, maka tunjukkan padaku alasan mengapa aku harus menghormatinya. Jika kamu tidak bisa meyakinkanku, mungkin keyakinanmu itu tidak lebih kuat daripada agamaku sendiri." Suasana kelas semakin tegang. Semua mata tertuju pada Aminah, yang sekarang berdiri tegak di tengah kelas dengan pandangan lurus ke arah Hendrik. Wajahnya dipenuhi campuran kemarahan dan keteguhan. Meskipun usianya masih sangat muda, ada sesuatu di dalam dirinya yang membuatnya tidak mudah menyerah. Dia tahu bahwa ini bukan sekadar soal hijab, tetapi juga tentang harga diri dan kebanggaan atas keyakinan yang ia pegang erat-erat. "Tidak masalah, Pak Guru," balas Aminah dengan suara yang sekarang lebih mantap. "Kalau begitu, saya siap membuktikan bahwa keyakinan saya lebih benar daripada agama Anda." Hendrik tersenyum sinis, seakan-akan dia sudah menang sebelum pertempuran dimulai. "Oh ya? Lalu apa taruhannya?" tanyanya dengan nada sombong. Aminah menatap Hendrik tanpa kedip. "Jika saya bisa membuktikan bahwa Islam lebih logis dan rasional dibandingkan agama Anda, maka Anda harus mualaf dan mengikuti keyakinan saya." Seluruh siswa di kelas spontan terdiam. Mereka tidak bisa percaya bahwa seorang anak seusia Aminah berani mengeluarkan tantangan sebesar itu kepada seorang guru dewasa. Namun, Hendrik tampaknya tidak merasa terintimidasi. Sebaliknya, dia malah tertawa kecil sebelum berkata, "Dan jika aku menang, kamu harus meninggalkan Islam dan mengikuti agamaku." Suasana kelas seketika sunyi. Beberapa siswa saling berbisik khawatir, sementara yang lain hanya bisa menatap Aminah dengan campuran rasa hormat dan kekaguman. Aminah mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya menjawab, "Saya menerima tantangan Anda, Pak Guru. Mari kita lihat siapa yang memiliki keyakinan yang lebih kuat." Dengan itu, debat panas pun dimulai.
Setiap kata yang keluar dari mulut mereka dipenuhi dengan emosi dan dorongan untuk membuktikan kebenaran masing-masing. Hendrik memulai serangannya dengan pertanyaan pertama yang dirancang untuk menggoyahkan keyakinan Aminah. Pertama, apa bukti bahwa Tuhan umat Islam itu ada? Jika ada, bisakah kamu menunjukkannya kepadaku sekarang? Pertanyaan ini disambut oleh desisan kecil dari para murid yang hadir. Banyak dari mereka yang merasa bahwa ini adalah pertanyaan sulit yang tidak mudah dijawab. Aminah diam sejenak, seolah-olah sedang memikirkan jawaban terbaik. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang penuh ketegangan. Akhirnya, dia berbicara dengan suara yang penuh keyakinan. Tuhan tidak perlu dibuktikan dengan benda fisik karena Dia adalah Maha Kuasa yang melampaui pemahaman manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah bukti keberadaannya. Misalnya, dalam surat An-Naml ayat 64, Allah berfirman, "Dan di langit adalah rizmu dan apa yang kamu diperjanjikan." Murid-murid lain mulai bergumam pelan, terkesan dengan jawaban Aminah. Namun, Hendrik tidak gentar. Dia menyela dengan nada skeptis, tapi itu hanya kata-kata dari sebuah kitab. Bagaimana aku bisa yakin bahwa itu benar-benar firman Tuhan? Aminah tersenyum tipis, seakan-akan dia sudah menanti pertanyaan ini. Al-Quran telah ada selama lebih dari 1400 tahun tanpa ada satupun kesalahan dalam isi atau bahasanya. Apakah ada kitab suci lain yang bisa mengklaim hal yang sama? Hendrik terdiam sejenak, mencoba mencari celah dalam argumen Aminah. Namun, dia tidak menemukan apapun. Melihat ekspresi ragu di wajah Hendrik, Aminah melanjutkan dengan nada lebih tegas. Selain itu, Tuhan telah menciptakan alam semesta ini dengan cara yang begitu kompleks dan terorganisir. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa semua ini terjadi secara kebetulan tanpa adanya Sang Pencipta? Setelah pertanyaan pertama diselesaikan, Hendrik melontarkan pertanyaan kedua. Mengapa orang Islam pergi haji untuk menyembah Ka'bah? Bukankah itu bentuk penyembahan berhala? Pertanyaan ini membuat beberapa murid di kelas terkejut. Beberapa di antaranya bahkan menunduk, takut Aminah tidak bisa menjawabnya. Namun, Aminah tidak goyah. Dia menjawab dengan nada yang penuh ketenangan meskipun situasinya sangat menegangkan. Ka'bah bukan objek penyembahan. Ka'bah adalah simbol kesatuan umat Islam dan tempat ibadah pertama yang didirikan oleh Nabi Ibrahim AS. Orang-orang yang pergi haji tidak menyembah batu atau bangunan, tetapi mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Hendrik mencoba mematahkan argumen Aminah dengan bertanya lagi, lalu kenapa Ka'bah begitu penting bagi umat Islam? Aminah menjelaskan dengan sabar, Ka'bah adalah pusat spiritual bagi umat Islam. Ketika kita berdoa, kita menghadap ke arah Ka'bah sebagai bentuk kesatuan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sama seperti gereja bagi Anda yang merupakan tempat ibadah dan refleksi spiritual. Beberapa murid mulai mengangguk setuju, terkesan dengan penjelasan Aminah. Bahkan Hendrik tampak sedikit terheran-heran. Jadi, Ka'bah bukanlah patung atau berhala yang disembah, tanyanya dengan nada yang mulai redup. Aminah tersenyum kecil dan menjawab, betul sekali. Ka'bah adalah simbol iman dan kesatuan, bukan penyebab penyimpangan. Hendrik kemudian melontarkan pertanyaan ketiga yang paling sensitif. Mengapa ada umat muslim yang menjadi teroris? Bukankah ini membuktikan bahwa agama Anda tidak damai seperti yang diklaim? Pertanyaan ini membuat suasana kelas semakin tegang. Beberapa murid menahan napas, takut Aminah akan tersinggung atau tidak bisa menjawab. Namun, Aminah tetap tenang. Dia menjawab dengan nada yang penuh emosi namun tetap terkendali. Terorisme adalah perbuatan kelompok-kelompok ekstrim yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Al-Quran jelas melarang pembunuhan tanpa alasan, seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 32. Di sana, Allah berfirman bahwa membunuh satu jiwa saja sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Hendrik mencoba mematahkan argumen Aminah dengan bertanya, tapi bukankah banyak teroris yang mengklaim bahwa mereka bertindak demi nama Islam? Aminah menjawab dengan tegas,
Itu adalah manipulasi dari orang-orang yang tidak memahami ajaran Islam dengan baik. Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian, kasih sayang, dan keadilan. Tidak ada tempat bagi kekerasan dan kebencian dalam keyakinan kami. Melihat ekspresi Hendrik yang semakin terpojok, Aminah melanjutkan dengan nada lebih lembut. Jangan samakan agama dengan tindakan buruk segelintir orang. Setiap agama pasti memiliki kelompok ekstrim, tetapi itu tidak berarti bahwa agama tersebut salah. Yang penting adalah bagaimana kita memahami dan menjalankan ajaran agama dengan benar. Dengan itu, Aminah berhasil menjawab semua pertanyaan Hendrik dengan dalil yang kuat dan logis. Para murid di kelas mulai bertepuk tangan, mengakui keberanian dan kecerdasan Aminah dalam menghadapi situasi yang begitu menegangkan. Setelah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dari Hendrik dengan keberanian dan pengetahuan yang luar biasa, Aminah sekarang berdiri dengan penuh percaya diri di tengah kelas yang sunyi. Mata-mata murid tertuju padanya, masing-masing merasakan bahwa momentum ini adalah titik balik dari debat panas tersebut. Dengan napas yang sedikit terengah-engah namun suaranya mantap, Aminah melontarkan 3 pertanyaan besar kepada Hendrik. Pak Guru, Aminah mulai dengan nada datar namun penuh tantangan. Saya juga ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Pertama, kenapa Yesus bisa mati di salib? Siapa yang menyalibnya? Suara Aminah menggema di ruangan, membuat setiap orang di dalam kelas menahan napas. Wajah Hendrik tampak berubah, dari sombong menjadi ragu. Dia mencoba berpikir cepat, mencari jawaban yang tepat untuk mempertahankan posisinya sebagai seorang Kristen. Yaitu adalah akibat dosa manusia, jawab Hendrik dengan nada agak goyah. Yesus mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Namun, Aminah tidak puas dengan jawaban singkat itu. Jika Yesus mati untuk menebus dosa, apakah ini berarti Tuhan tidak adil karena tidak memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperbaiki dirinya sendiri? Tanya Aminah lagi dengan nada tajam. Murid-murid lain mulai bergumam pelan, sementara beberapa dari mereka mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Aminah. Hendrik diam sejenak, tampaknya sedang berjuang keras untuk menemukan jawaban yang lebih kuat. Namun, semakin lama dia diam, semakin jelas bahwa argumennya lemah dibandingkan dengan logika yang disampaikan oleh Aminah. Setelah pertanyaan pertama diselesaikan, Aminah melanjutkan serangannya dengan pertanyaan kedua. Pak Guru, pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah Yesus pernah mengklaim bahwa dirinya Tuhan? Aminah menyeringai tipis saat melihat wajah Hendrik yang semakin tegang. Murid-murid di kelas mulai merasakan bahwa momentum mulai bergeser ke arah Aminah. Hendrik mencoba menjelaskan konsep Tritunggal yang diajarkan dalam ajaran Kristen, tetapi argumennya tampak lemah dan tidak meyakinkan. Beberapa siswa bahkan tampak bingung mendengar penjelasan Hendrik tentang hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi, lanjut Aminah dengan nada yang lebih tegas, di mana bukti konkret bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Hendrik mulai berkeringat dingin. Dia mencoba mencari referensi langsung dari Injil, tetapi hanya bisa menunjukkan ayat-ayat yang ambigu atau bisa diartikan secara berbeda. Bukankah Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa dia bukan Tuhan, melainkan hamba Allah? Tanya Aminah lagi, kali ini dengan nada yang lebih tenang namun penuh tekanan. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 59, dikatakan bahwa Yesus adalah manusia biasa yang dilahirkan dari Maryam tanpa campur tangan seorang ayah. Suasana kelas semakin tegang. Para murid mulai berbisik-bisik, sementara yang lain tampak terpana oleh kemampuan Aminah dalam membahas topik yang sangat sensitif ini. Hendrik kini benar-benar terpojok. Dia mencoba menjawab dengan cara-cara yang lebih filosofis, tetapi semua usahanya sia-sia. Aminah sudah siap dengan argumen yang jauh lebih kuat dan rasional. Aminah melanjutkan serangannya dengan pertanyaan ketiga yang paling fundamental. Dan pertanyaan terakhir saya, Pak Guru. Aminah berbicara dengan nada yang penuh emosi namun tetap terkendali. Yesus itu Tuhan atau manusia? Pertanyaan ini seperti bom waktu yang dilemparkan ke tengah-tengah ruangan. Semua mata tertuju pada Hendrik, yang kini tampak seperti seekor tikus yang terjebak di sudut. Aku.
Hendrik mencoba menjawab, tetapi kata-katanya tersendat. Dia mencoba menjelaskan konsep Tritunggal lagi, tetapi kali ini para murid tampaknya sudah tidak yakin dengan apa yang dia katakan. Beberapa di antaranya bahkan mulai bergumam, apa itu benar? Aminah melanjutkan dengan nada yang lebih lembut namun penuh keyakinan. Al-Quran jelas menyebutkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan tidak ada sekutu baginya. Yesus adalah nabi besar yang dikirim oleh Allah untuk membimbing umat manusia, bukan Tuhan itu sendiri. Jika kita menganggap Yesus sebagai Tuhan, maka kita telah melakukan penyimpangan besar dari ajaran monoteisme yang sebenarnya. Para murid di kelas mulai bertepuk tangan, meskipun dengan hati-hati agar tidak terlihat terlalu mendukung salah satu pihak. Namun, suasana kelas sudah jelas condong ke arah Aminah. Hendrik duduk di kursinya, wajahnya pucat dan penuh kebingungan. Dia menyadari bahwa ia telah kalah dalam debat ini, tidak hanya dalam hal argumen, tetapi juga dalam hal logika dan pemahaman spiritual. Setelah semua pertanyaan selesai, Hendrik duduk di kursi dengan wajah penuh emosi. Air mata mulai berlinang di pipinya, membuat para murid di kelas terkejut. Aminah, yang masih berdiri di depan kelas, menatap Hendrik dengan pandangan yang penuh hormat dan pengertian. Meskipun dia baru saja memenangkan debat ini, dia tidak merasa bangga atau sombong. Sebaliknya, dia merasa kasihan pada Hendrik yang tampak begitu tergoncang oleh kekalahan ini. Aku salah. Akhirnya Hendrik berbicara dengan suara yang bergetar. Aku salah menyepelekan agama lain. Aku tidak tahu bahwa Islam memiliki dasar yang begitu kuat dan logis. Para murid di kelas spontan terdiam, tak percaya bahwa seorang guru dewasa bisa mengakui kekalahan dengan cara yang begitu tulus. Selama ini, aku hanya mengikuti tradisi gereja tanpa benar-benar memahami makna dari semua itu. Lanjut Hendrik dengan nada yang penuh penyesalan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang penuh ketegangan. Akhirnya, Hendrik membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saya ingin masuk Islam, katanya dengan suara yang gemetar. Seluruh siswa di kelas terkejut mendengar pengakuan ini. Beberapa di antaranya bahkan meneteskan air mata karena rasa hormat yang mendalam terhadap sikap Hendrik yang berani mengakui kebenaran. Aminah tersenyum kecil, lalu maju ke depan dan membantu Hendrik berdiri. Selamat datang di jalan yang benar, Pak Guru, katanya dengan nada yang penuh kasih sayang. Sementara itu, para murid di kelas mulai bertepuk tangan dengan antusias, merayakan momen yang tak terlupakan ini. Cerita debat antara Aminah dan Hendrik menyebar dengan cepat melalui media sosial. Video rekaman debat tersebut tersebar luas di platform-platform digital, mendapatkan jutaan tayangan dalam waktu singkat. Banyak netizen yang terinspirasi oleh keberanian Aminah serta pengetahuannya yang mendalam tentang agama. Aminah menjadi idola baru di kalangan anak-anak muda, sementara Hendrik hidup bahagia sebagai seorang Muslim baru di Jakarta. Kisah ini menjadi pembicaraan hangat di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Banyak orang yang memuji Aminah karena kemampuannya dalam menggunakan dalil-dalil Al-Quran untuk membela keyakinannya. Di sisi lain, banyak juga yang mengagumi sikap Hendrik yang berani mengakui kebenaran meskipun harus meninggalkan agama yang dia anut sejak kecil. Melalui kisah ini, dunia belajar bahwa dialog damai dan pemahaman lintas agama dapat menghasilkan kebaikan bagi semua pihak. Tidak ada yang lebih kuat daripada kebenaran, dan tidak ada yang lebih indah daripada saling menghormati satu sama lain. Aminah dan Hendrik menjadi simbol harapan bagi generasi muda, membuktikan bahwa perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk permusuhan, tetapi bisa menjadi jembatan untuk persatuan.